Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la haula wa la quwwata illa billah. Baik, para siswa yang sedang menuntut ilmu, selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 9, yaitu tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, proses masuknya Islam di Indonesia itu berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang sekaligus berdakwah juga. Itulah mereka. Yang kedua, menurut teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung menurut mereka, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan berdagang ke Nusantara. Selanjutnya yaitu teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi sebutannya. Kalau sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram dan Asyura. Selanjutnya ada teori terakhir, yaitu Cina. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari pedagang Cina menurut mereka. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Sejak masa Hindu-Buddha, itu mereka sudah ada lebih dulu di Indonesia. Ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, kata mereka. Pada masa dinasti Tang, yaitu tahun 618 sampai 960 di daerah Guangzhou, Canton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Nama-nama Wali Songo antara lain adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan yang terakhir adalah Sunan Muria. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, dan kesenian. Nah, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara antara lain adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore.
Nah, itu tadi beberapa bagian materi pada bab 6, yaitu tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Semoga apa yang sudah kalian tonton pada video ini dapat bermanfaat bagi diri kalian dan kalian bisa mengambil pelajaran. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.